media dakwah dan educase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang ke-12, artinya sudah 11 hari kita menjalankan ibadah puasa di tahun ini, tahun 2025 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan lahir dan batin, sehingga nanti insya Allah kita selesaikan ibadah Ramadan ini tuntas sebulan penuh, keluar kita di bulan Syawal dalam keadaan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Setia TV rahimakumullah. Tema kita pada malam ini adalah berkenaan dengan Ramadan sebagai bulan yang puncak dari segala peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan ini agak beda dengan bulan-bulan yang lain. Meskipun Ramadan ini di dalam ajaran agama kita tidak disebutkan sebagai bulan yang dihormati, tetapi Nabi sendiri menyebutkan Rajab itu syahri, katanya. Rajab itu bulanku, kata Nabi. Kemudian Ramadan itu syahri ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Artinya disitulah bulan dimana peluang umat Rasulullah SAW untuk menjadikan dirinya sebagai alat untuk menjadikan keselamatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang, baik hidup dia setelah hari ini maupun hidup dia setelah di dunia ini. Jadi Ramadan ini bisa disebut sebagai 0 kilometer bagi orang-orang yang memang mau memperbaiki diri. Disinilah tempatnya kita memperbaiki diri, dan disinilah segala amal dan kualitas ibadah kita akan diberi ganjaran yang lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itulah maka para ulama sering sekali menasihatkan kepada kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini supaya mempersiapkan diri. Ada satu buku kecil yang ditulis oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang grandmaster dari Kairo, Al-Azhar. Beliau menulis sebuah buku pocket kecil, judulnya I'dadur Ramadan, persiapan memasuki bulan Ramadan. Kata beliau, Ramadan ini harus dipersiapkan, dan setidaknya ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Pertama, kata beliau, i'dadul ilmi, kemudian i'dadul mal, kemudian i'dadur rohani. I'dadul ilmi artinya kau nanti masuk bulan Ramadan, kita tahu ilmu cara beribadah itu di dalamnya. Jangan hanya ikut-ikut orang aja, harus kita pelajari, kita tanya ustadz, kita tanya tuan-tuan guru kita, bagaimana cara berpuasa sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah ditradisikan sebelumnya. Apa yang menambah kualitas ibadah ini, apa yang dapat membatalkannya atau setidaknya membatalkan pahalanya, kita tanya guru-guru kita. Ya, bolehlah untuk sementara kita ittiba, mengikut-ngikut orang banyak saja. Orang puasa kita puasa, orang buka kita buka, orang sahur kita sahur. Tapi untuk selanjutnya sebaiknya cari tahulah ilmu beribadahnya. Tanyalah orang-orang alim di antara kita. Karena dalam agama kita segala sesuatu harus kita tahu ilmunya. Tidak boleh begitu saja kita ikut-ikutan kepada orang lain, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah, sebelum kita melaksanakan satu kegiatan termasuk ibadah Ramadan, kita harus punya ilmunya, dan dengan cara mempelajarinya dari orang-orang alim di antara kita. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang
dia beribadah kepada Allah, lalu dia tidak mau menuntut ilmu, dan kemudian ternyata ibadahnya salah, maka dia dapat dua dosa. Satu dosa karena tidak mau menuntut ilmu, karena dalam agama kita menuntut ilmu itu fardhatun, kewajiban personal ala kullil muslimin wal muslimat. Wajib kita nuntut ilmu, ya. Makanya dia dapat dosa karena dia sok tahu ibadah suka-suka aja, ya. Kemudian dia dapat dosa lagi karena salah dalam beribadah. Nah, lalu ada lagi orang, kata Imam Abu Hanifah, yang dia beribadah kepada Allah juga, kemudian dia salah juga beribadah, tapi dia menuntut ilmu, maka dia dapat dua pahala, kata Imam Abu Hanifah. Lalu murid-murid beliau bertanya, ya Syekh, kenapa yang kedua ini dapat pahala? Kan dia tetap salah juga beribadah ya Syekh. Nah, kata Imam Abu Hanifah, memang dia salah beribadah, tapi karena dia menuntut ilmu, maka dia dapat pahala, mendapat menuntut ilmu, dapat pahala dia. Yang kedua, dia dapat pahala beribadah sekalipun salah, karena seketika dia menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, insya Allah semakin banyak ilmunya, ibadahnya yang salah tadi insya Allah akan terperbaiki seiring bertambahnya ilmunya. Nah, itulah gunanya menuntut ilmu itu penting sebagai persiapan memasuki ibadah bulan suci Ramadan ini, ya. Lalu yang kedua, kata Imam Asy-Sya'rawi, i'dadul mal, persiapan harta benda, finansial, ya. Meskipun puasa itu nggak pakai modal sebenarnya, justru puasa itu ngurangin kita mengeluarkan biaya. Kita nggak perlu sarapan, ya, kita nggak perlu makan siang, cukup hanya berbuka saja dengan sebutir korma juga boleh, yang penting membatalkan seteguk air boleh, atau juga bersahurnya juga begitu, ya. Tidak ada biaya terlalu besar, tapi tetap, kata Asy-Sya'rawi, dipersiapkan finansial kita, karena di bulan Ramadan ini pahala orang bersedekah itu jauh lebih besar kelipatannya, ya. Karena Rasulullah SAW, kata istri Nabi Aisyah, adalah Rasulullah SAW fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, yaduhu kalbarq, tangan dia seperti halilintar. Apanya yang seperti halilintar? Cepatnya, cepat ngasih orang. Siapa saja yang minta dia kasih. Pokoknya asal minta Nabi kasih. Hatta sekalipun, kata Aisyah, orang itu keluar atau turun dari kuda tunggangannya yang mewah, minta ke Nabi, Nabi kasih. Kenapa Nabi kasih? Karena Nabi nggak peduli. Yang penting kalau dia merasa dia butuh, ya dikasih aja. Nabi tidak melihat orang yang dikasih, tapi melihat dirinya. Bagaimana dia bisa memberi, mengeluarkan sesuatu dari dirinya, dari yang dimilikinya. Nah, inilah tabiat yang mulia menurut para psikolog, termasuk seorang psikolog bernama Arnold Toynbee dalam psikologi humanistiknya menyebutkan bahwa orang ini sebut giving mentality, yaitu mentalitas memberi, beri suka memberi, ya. Jadi orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang meminta. Mentalnya akan rendah, yaitu giving mentality. Makanya Nabi mengajarkan kita al-yadul ulya, tangan di atas, khairum niyadis sufla, lebih mulia daripada tangan di bawah. Kasihlah sesuatu kepada orang lain, tak bisa banyak sedikit, ya, tidak bisa sering sesekali, ya, tidak bisa bentuk finansial, ya, tenaga, ilmu, atau saran-saran, atau pengalaman-pengalaman, sharing dengan orang lain, beri kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan apatis terhadap kehidupan, jangan cuek kepada lingkungan. Al-bari, memberilah. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk bulan Ramadan, sedapat-dapatnya persiapkanlah diri, pilahkan mana harta yang halal, mana harta yang haram,
Jangan harta yang haram ini kita gunakan untuk ibadah, karena dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Malah alih-alih dapat pahala, bahkan kita mendapat azab di sisi Allah. Ya, itu makanya harus dipersiapkan ini finansial ibadah ini. Jangan kita pakai uang haram membeli korma berbuka puasa kita. Jangan kita pakai uang untuk membeli sajadah tempat kita bersujud kepada Allah. Uang dari harta yang subhat, dari harta yang tidak jelas halal haramnya. Kita jaga. Lalu yang terakhir i'dadur rohani, yaitu persiapan mentalitas. Mental harus kuat. Jangan cengeng kalau puasa. Bentar-bentar lemes, bentar-bentar mengatasnamakan puasa lalu melakukan pengurangan aktivitas. Mengkambing hitamkan puasa lalu membuat hidup kita menjadi tidak begitu sesibuk seperti kreativitas sebelumnya. Ya, ingat, perang Badar itu justru di bulan puasa, dan sahabat-sahabat bersama Nabi menang di perang Badar. Puasa-puasa, mereka puasa semua. Bisa saja kan sebenarnya sahabat-sahabat minta dispensasi, ya Rasulullah ini kan lagi perang, kami berbuka. Tapi tidak, sahabat tetap puasa dalam berperang itu. Perang aja orang puasa, apalagi ente cuma kerja hanya di kantor pakai ruangan AC lalu bilang, aduh saya gak kuat puasa Pak Ustadz. Nauzubillah, berpuasalah karena mentalitas Anda akan terbangun dengan senantiasa berpuasa. Demikian pemirsa Setia TV yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan menyelesaikan segala urusan hidup kita, dan Allah mengijabah semua doa-doa kita selama syahrul Ramadan, selama bulan Ramadan, syahrul mubarakah, bulan penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.